Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Firman. Oke, hari ini kita akan masih tetap tentang materi listrik statis. Oke, ini di submateri terakhir yaitu tentang kapasitor. Oke, apa itu kapasitor? Kapasitor itu adalah alat untuk menyimpan muatan dan energi listrik. Oke, ini jadi alat untuk menyimpan muatan dan energi listrik ya, yang terbuat dari dua keping konduktor sama besar ya, namun berlawanan. Oke, jadi kapasitor itu suatu alat di listrik ya, gunanya untuk menyimpan muatan dari listrik yang terbuat dari dua keping konduktor sama besar namun berlawanan. Jadi nanti ada pergeseran aliran listrik ya di situ karena beda muatan. Nah, persamaannya sendiri, persamaan namanya kapasitansi ya. Persamaan kapasitasnya sih berapa untuk satu kapasitor ya. Kapasitas itu biasa disimbolkan dengan C besar ya. Persamaan adalah C sama dengan Q per V. Q itu apa? Q jelas muatan, satunya kolom. V di sini adalah tegangan atau beda potensial, volt. Nah, C di sini adalah kapasitansi. Nah, satuannya jadinya C per V ya. Nah, atau biasanya dalam satuan farad. Oke. Nah, ini tentang kapasitor. Ya, jadi jika kapasitor itu diisi oleh bahan dielektrik atau isolator ya, seperti jadi bisa terbuat dari kertas, kaca, plastik dan bahan-bahan itu mempengaruhi tingkat kapasitas dari kapasitor itu sendiri ya. Jadi kalau kertas sama kaca bahannya berbeda, pasti kapasitasinya beda. Begitu juga kaca dengan plastik, kaca dengan tembaga dan seterusnya. Oke, nah ini kalau terjadi di sebuah muatan di benda ya. Nah, bagaimana kalau di ruang vakum di elektrik? Pada ruang vakum persamanya jadinya C sama dengan epsilon 0 A per D. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan saya punya dua keping ya, dua keping kapasitor dihubungkan yang sumber tegangan. Nah, pasti di sini ada perpindahan. Nah, kita pengen tahu besar kapasitas dari antara dua keping itu. Nah, ini kan kosong nih ya. Nah, ini namanya ruang vakum. Nah, ada keterangan sendiri ya bahwa di sini epsilon 0 itu permitivitas perasaan sudah ya. Tas ruang vakum
itu ada nilainya 8,85 kali 10⁻⁻12 ya, kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, A itu luas penampang, nah itu luas penampang kepingnya ya, kuadrat. D itu jarak. Meter. Jadi ini A di sini. Nah, jarak antar keping D. Nah, ini tentang kapasitor ya. Oke. Ini tadi tentang persamaan kapasitas ya. Berikutnya, karena kapasitor itu menyimpan muatan dan energi, berarti di sini ada energi ya, energi kapasitor E ya. Nah, persamaannya, persamaan awalnya itu adalah E sama dengan setengah Q kali kan V. Persamaan awalnya energi satuannya joule. Nah, kita kan tahu bahwa persamaan C itu sama dengan Q kali V. Berarti kalau Q itu sama dengan C kali V ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Persamaannya berubah menjadi setengah C V kali V, berarti CV kuadrat. Nah, berarti tergantung nanti yang diketahui apa. Kalian mau masukin persamaan yang pertama untuk yang kedua. Gitu. Ya. Nah, ini tentang energi kapasitor. Oke, lanjut. Habis ini kita tentang rangkaian kapasitor. Oke, berikutnya tentang rangkaian kapasitor. Nah, untuk rangkaian kapasitor banyak mirip dengan rangkaian pada hambatan listrik ya. Jadi ada dua jenis rangkaiannya, yaitu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, sekarang kita yang pertama dulu, rangkaian seri. Sama ya, seri di sini berarti dihubungkan secara langsung. Jadi misalkan saya punya dua lebih kapasitor di sini. Nah, untuk simbolnya sendiri kapasitor garis seperti ini ya. Ini simbol dari kapasitor C. Nah, sini ada C1, C2, C3. Nah, ini dihubungkan secara seri ya. Nah, dihubungkan secara seri itu catatannya apa ya? Catatannya adalah, kalau kalian ingat di hambatan ketika dihubungkan secara seri apa yang sama? Arusnya ya. Nah, ini juga arus yang mengalir ini disamakan di sini adalah muatan, berarti adalah muatan ya, listrik yang mengalir nilainya sama. Oke, jadi listrik yang mengalir nilainya sama ya. Nah, berarti kalau gitu persamaannya kita mencari apa? Berarti mencari V-nya ya. Berarti V sama dengan V1 plus V2 plus V3. Nah, ini kita ambil dari persamaan kapasitor tadi ya. Persamaan kapasitor kan C sama dengan Q per V. Oke ya, karena kita mencari V, berarti V sama dengan Q per C ya. Nah, berarti kalau gitu persamaannya dirubah menjadi Q per C sama dengan Q1 per C1 plus Q2 per C2 plus Q3 per C3. Nah, karena muatan listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut nilainya sama, berarti nilai Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 itu. Dan kita coret ya. Gitu, berarti nilainya jadinya persamaan untuk rangkaian seri kapasitor dari 1 per C seri sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3 dan seterusnya jika lebih dari 3 buah kapasitor. Oke, ini untuk rangkaian seri ya.
Jadi kebalikannya ya, kalau di rangkaian hambatan itu kalau seri dijumlahkan, tapi untuk rangkaian kapasitor malah di seper ya, seper baru dijumlah. Oke. Berikutnya yang kedua, rangkaian paralel. Paralel juga sama, kalau di sini berarti dihubungkan secara tidak langsung. Berarti misalkan saya punya kapasitor dihubungkan secara tidak langsung seperti ini. Nah, di sini ada C1, C2 dan C3. Nah, catatannya apa? Catatannya, kalau masih ingat di angka yang dapat apa yang sama, yaitu tegangannya ya, tegangan atau beda potensial listrik pada tiap kapasitor nilainya sama. Oke, berarti kalau gitu, nah yang dicari berarti apa? Yang dicari di sini adalah muatannya. Muatannya berarti persamaan jadi Q sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Nah, kan dari persamaan C sama dengan Q per V ya. Kalau kita mau nyari Q, berarti Q sama dengan C kalikan V. Berarti dari C kalikan V sama dengan C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3. Karena nilai C-nya sama, berarti C sama dengan V-nya sama, V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Berarti V-nya kita coret. Berarti persamaannya untuk rangkaian paralel adalah C paralel sama dengan C1 plus C2 plus C3 dan seterusnya kalau lebih dari 3 buah kapasitor. Oke. Ini ya untuk rangkaian paralel. Oke, ini selesai untuk materi listrik statis. Ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat belajar di tengah pandemi ini ya, dan Pak Firman harapkan kalian jadi menyukai fisika. Oke. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.